Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gintu Putri dengan NIM 2405556 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil eksperimen fisika dasar saya yang berjudul viskositas. Nah, dapur rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Karena untuk mempersingkat waktu, kalian bisa memulai video ini untuk membaca rumusan masalahnya dan juga tujuan eksperimennya. Rumusan masalah, tujuan eksperimennya. Berikut. Lalu kalian untuk waktu langsung saja pada caranya. Yaitu viskositas merupakan ukuran dengan terang fluida yang menyatakan besar kecil gesekan dalam fluida. Semakin besar viskositas fluida, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair terjadi gesekan internal fluida yang menyebabkan adanya gaya viskos yang melawan gerakan sebagian fluida relatif terhadap yang lain. Viskositas fluida dinotasikan sebagai berikut, itu kayak huruf N, namun ujungnya ada panjangan. Nah, ini dibaca dengan eta itu sebagai rasio tegangan geser. Dari teori yang pertama itu adalah hukum Stokes. Hukum Stokes menggambarkan gaya gesekan yang bekerja pada sebuah bola kecil atau partikel yang bergerak melalui fluida dengan kecepatan rendah. Eksperimen ini sering digunakan untuk menghitung viskositas dinamis fluida dengan mengukur kecepatan terminalnya. Bola kecil yang jatuh melalui fluida. Menurut Stokes, gaya gesekan yang terjadi adalah sebagai berikut. Dirumuskan sebagai F drag sama dengan 6 dikali V dikali eta dikali R dikali V. Dikali V. Nah, dalam eksperimen ini sebuah bola kecil dijatuhkan di dalam tabung berisi fluida itu kayak yang ada di gambar sebelah kanannya nomor 1 itu adalah tabungnya, nanti bolanya dijatuhkan di dalamnya dan kecepatan terminalnya diukur saat bola bergerak dengan kecepatan sama melalui fluida. Kecepatan terminal tercapai ketika gaya gesekan dari fluida yang bekerja pada bola seimbang dengan gaya gravitasi yang menarik bola ke bawah dan gaya aku yang bekerja ke atas. Itu seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini yang gambar 2. Dalam bola itu dia memiliki banyak gaya, yaitu gaya gravitasi yang ke arah ke bawah, lalu gaya aku yang ke arah ke atas dan juga gaya gesekan yang ke arah ke atas juga. Nah, melalui analisis yang komprehensif menggunakan persamaan gerak benda dan kecepatan terminal, maka diperoleh persamaan untuk menentukan nilai viskositas detailnya. Itu sebagai berikut rumusnya, yaitu eta sama dengan 2 kali R kuadrat, kali ini adalah jari-jarinya. Nah, lalu dalam kurung rho B diambil rho F dikali dengan G gravitasinya per 9 dikali F ter F ini kecepatan terminalnya. Saya itu juga sama rumus peraturan bola bergerak sama T untuk bergerak sejauh V. Maka kita dapat tuliskan ulang sama di atas berikut. Itu jadi kalau ada memakan waktu T itu untuk bergerak sejauh jarak tertentu itu rumusnya adalah sebagai berikut. Yang T sama dengan 9 eta kali Y per 2 R kuadrat dikali G dalam kurung rho B diambil rho F. Yang dasar teori yang kedua itu viskometer Redwood. Viskometer ini adalah alat untuk mengukur waktu yang diperlukan untuk sejumlah fluida mengalir melalui orifice. Eksperimen ini berdasarkan pada hubungan empiris antara waktu dan aliran viskositas kinematiknya. Dalam eksperimen fluida melalui gravitasi dan laju aliran melalui orifice berkaitan dengan waktu dan kalitas orifice. Waktu yang diukur berhubungan dengan viskositas aliran, tapi model tidak sepenuhnya linear karena faktor-faktor seperti turbulensi, bentuk orifice dan karakteristik aliran yang mempengaruhi hasil pengukurannya juga. Lalu dari hasil pengujian eksperimen tentang hubungan antara waktu aliran dan viskositas kinematik ini tentang sifat empiris untuk viskometer Redwood, ada dua rumus yang digunakan yang tergantung pada waktu aliran fluidanya itu. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mengalirnya itu adalah lebih dari 34,5 detik, maka digunakan rumus 0,0260 kali T dikurangi 1.715 per T dikali dengan rho-nya. Nah, jika waktu aliran yang dibutuhkan itu kurang dari 34,5 detik, maka rumusnya adalah eta sama dengan 0,00240 T dikali dengan rho. Saat alat viskometer Redwood terdiri dari tabung minyak silinder vertikal dengan tabung air di tengah dengan dasar cair tersebut. Tabung air ini dapat ditutup melalui batu bola. Tabung minyak silinder tersebut berada di dalam tangki air. Tangki air ini menjaga suhu fluida yang akan diuji pada suhu yang konstan sampai sampel fluida yang akan diuji dipanaskan dengan menggunakan bak air. Jadi kayak dikelilingin gitu. Nanti si fluidanya akan memanas juga. Lalu melakukan listrikan terendam dalam bak airnya. Suhu fluidanya dijaga konstan dengan mengatur regulasi tegangan listrik. Terdapat ketentuan untuk mengaduk air menggunakan pegangan pengaduk agar perbedaan kalau terjadi secara merata. Termometer ditempatkan di tabung penyangga termometer dan penahan termometer mencatat suhu air fluida. Percobaan menggunakan set alat viskometer Redwood ini mengukur waktu atau detik yang diperlukan untuk 50 ml sampel mengalir pada si yang itu dengan suhu yang konstan. Waktu ini disebut sebagai detik Redwood dan juga disebut viskositas konvensional. Dalam beberapa literatur perubahan dari viskositas konvensional juga ada menggunakan pendekatan jenis bagi berikut dari ada di bawah ini. Lalu lanjut ke pengambilan data itu adalah bahannya. Yang pertama ada fluida tipol 100 ml, air secukupnya, set alat partikel stok, ada set alat dan alat Redwood itu yang ada di sebelah kanan seperti di gambar ini set alat Redwoodnya. Set alat partikel stok ini cuma tabung dan juga kayak bola-bolanya ini fluidanya. Terus set alat Redwood ini itu ada banyak nih ya. Misalnya juga ada tabung minyak, atau bola, termometer, tabung termometer, penahan termometer, tabung air, jarum, tangki, pipa pemanas, tabung pembangun, pengadu, penutup, pegangan pengadu, receiver, lalu ada level, ada seluruh pemanas, kabel, regulator tegangan dan juga stopwatch. Pada prosedur percobaan ini kita menggunakan dua cara. Yang pertama prosedur cuma hukum Stokes. Itu siapkan tabung berisi fluida yang akan diuji menggunakan teflon, tentukan jari-jarinya dan jenis bola yang akan digunakan. Biasanya bola baja atau kaca kecil digunakan. Lalu tentukan masa jenis fluidanya menggunakan tabel atau dengan eksperimen terpisah. Lalu jatuhkan bola dalam tabung fluida, bola akan mulai dipercepat oleh gravitasi, tapi pada akhirnya akan mencapai kecepatan terminal di mana gaya yang bekerja seimbang. Lalu bola dibuka bola untuk bola antara 2 titik atau jarak tertentu setelah bola mencapai kecepatan terminal. Nah, dari sini hitung kecepatan terminalnya menggunakan rumus Stokes untuk menghitung viskositas dinamisnya fluida dengan memasukkan nilai telah diukur dari data-data itu. Lalu tentukan nilai eta berdasarkan grafik kecepatan terhadap jarak terminal. Lalu tentukan nilai eta itu berdasarkan grafik T sama dengan 1/. Lalu yang kecemasan itu viskometer Redwood itu kita siapkan dulu alatnya. Siapkan alat Redwood, susunan sesuai pada gambar yang ada di alat bahan tadi. Pastikan kartu pembuangan dalam posisi tertutup. Siapkan stopwatch untuk mengukur waktu yang dibutuhkan tetesan fluida hingga memenuhi batas 50 ml pada tabung receiver. Sebelum menempatkan tabung receiver, atur dasar receiver agar berada dalam posisi yang stabil dan tepat di tengah tabung alir. Pastikan dengan menggunakan alat pengukuran level M untuk TPS. Atur jarak antara tabung alir dan dasar receiver sejauh 18 cm. Ini opsional jarak antara tabungnya dengan receiver ini bisa berapa aja. Tapi kalau bisa sih deketan biar nggak terlalu lama. Lalu sebelum memasukkan fluida ke dalam tabung minyak, pastikan kartu bola sudah menutup tabung air agar tidak ada kebocoran terjadi sebelum pengambilan data. Fluida yang dimasukkan ke dalam tabung minyak harus lebih dari 50 ml. Masukkan fluida secara perlahan-lahan dengan menggunakan corong, pastikan tidak ada kebocoran yang terjadi. Saat akan memasang regulator tegangan, pastikan sekolahnya berada di titik 0 dan sudah ada air yang dimasukkan ke dalam tangki. Untuk menghemat waktu ini, yang dimasukkan dalam tangki sudah dipanaskan terlebih dahulu ya, biar nanti nunggunya nggak lama-lama. Jika alat sudah siap digunakan, konfirmasi pada hasil laboratorium untuk melanjutkan pengambilan data. Lalu pelaksanaannya, yaitu pertama lakukan percobaan viskositas dengan memilih dua suhu dari 40, 50, 60, 70, 80 tergantung pada sampel viskositasnya. Nah, di percobaan kali ini saya menggunakan suhu 50 derajat.
Lalu atau regulator tegangan agar dapat menaikkan suhu fluida, gunakan skala yang sesuai setelah berkonsultasi dengan tim laboratorium. Penerbangan pengatur suhu fluidanya 4 tadi aduk di tengah itu karena suhu air yang tinggi berarti karena percobaan. Jika fluida yang digunakan sebagai faktor viskositas sudah mencapai suhu ditentukan, angkat kantuk bola sehingga tembok air akan meneteskan fluida tersebut. Pertahankan suhu fluidanya dengan mengatur skala regulator tegangan. Menggunakan stopwatch catat waktu dan mulai bersama-sama hingga tabung hasil mencapai 50 ml. Nah, ada pun hasil dari percobaan tadi itu mendapatkan data-data sebagai berikut. Ini data yang sudah dianalisis juga ya. Itu yang pertama itu gambar ini 50 biasanya 50 derajat. Waktu yang dibutuhkan itu 2373 detik. Nah, lalu viskositas kinematiknya adalah segitu, beratnya juga, berat jenisnya, lalu viskositas dinamika solutnya adalah sebagai berikut. Bisa baca sini. Nah, ini juga data-data lainnya sudah saya dapatkan dari teman-teman saya yang mengungkap viskometer itu menggunakan suhu yang berbeda-beda. Di sini juga kita melihat nih bahwa semakin tinggi suhunya ini, maka dia viskositas kinematik itu kayak semakin mengecil. Viskositas dinamiknya juga semakin kecil. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi temperaturnya, maka viskositasnya semakin kecil. Di mana berarti si aliran cairan ini lebih cepat lagi. Nah, waktu juga gila tuh dari waktu dari 40 derajat itu waktunya 4274 detik. Sedangkan kalau yang 80 derajat itu cuma 308 detik. Itu jauh banget ya guys. Seperti jadinya. Lalu ini hukum Stokes itu sebenarnya berikut nih, jari-jari, bolanya jari-jari dalam meter, volume bolanya, massa jenisnya, massa jenis fluida, jarak, kecepatan terminal, dan spesifikasi ini menggunakan rumus yang tadi ada di dasar teori. Jadi mendapatkan seperti ini. Nah, dari si hukum Stokes ini didapatkan juga grafik sebagai berikut. Itu kecepatan terminal terhadap masanya, juga kecepatan terminal terhadap dimensinya. Dan di kecepatan terminal terhadap massa, ini grafiknya menaik. Ini membuktikan bahwa semakin berat masanya, semakin besar masanya, maka kecepatan terminalnya juga semakin kencang. Makin berat berarti dia saat di fluida semakin kecil. Jadi si viskositas ini semakin kecil karena kecepatannya atau alir dia ke bawah ini semakin cepat. Begitu pula dengan kecepatan terhadap dimensinya juga sama. Itu grafiknya menaik. Berarti bahwa si semakin besar dimensinya maka semakin cepat juga kecepatannya. Jadi berarti bahwa si semakin besar dimensinya maka viskositasnya semakin kecil. Jadi dimensinya semakin cepat ke bawahnya. Itu menjadi aliran bawah itu. Baik, langsung kesimpulan yang dapat saya ambil dari contoh ini adalah bahwa setiap fluida memiliki nilai viskositas atau hambatannya masing-masing. Namun temperatur juga berpengaruh pada nilai viskositasnya. Di mana semakin tinggi suhunya maka semakin kecil nilai viskositasnya dan fluida jadi mulai mengalir. Berbanding terbalik jika suhu rendah maka nilai viskositas menjadi naik dan si fluida ini semakin kental gitu. Jadi dimana si fluida ini suka mengalir. Selain temperatur, jadi volume dan massa benda juga berpengaruh pada nilai viskositas. Dimana semakin besar nilai ketiganya maka semakin kecil pula nilai viskositasnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penerangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.